Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawade Nur Safira, NIM A1A1240026 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kelompok kami yang berjudul Rekonstruksi Sistem Neraca Sosial Ekonomi atau SNSE Daerah sebagai Instrumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Bukti di Provinsi Sulawesi Tenggara. Latar belakang, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama karena hilirisasi nikel. Namun, pertumbuhan ini tidak merata. Sektor pertanian dan perikanan yang menyerap banyak tenaga kerja justru tumbuh lebih lambat. Selain itu, data dari BPS, Bapeda, Dinas Sosial, dan Bank Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi dalam satu neraca yang utuh. Karena itu, dibutuhkan instrumen analisis yang mampu memetakan aliran pendapatan secara menyeluruh, yaitu Sistem Neraca Sosial Ekonomi atau SNSE. Tujuan dan manfaat wawancara. Penelitian ini memiliki 4 tujuan utama, yaitu menganalisis pemahaman SNSE, mengidentifikasi ketersediaan data, memetakan koordinasi antar lembaga, dan merumuskan rekomendasi roadmap rekonstruksi SNSE. Manfaat terbagi 3, yaitu secara akademis menjadi referensi metodologi, bagi pembuat kebijakan menjadi basis simulasi dampak kebijakan, dan bagi penyedia data seperti BPS dan Bank Indonesia menjadi masukan strategis untuk menutup celah data. Metodologi dan profil informan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dilaksanakan pada 25 Juni 2026 di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara dengan durasi sekitar 60 hingga 90 menit per sesi. Kami mewawancarai dua informan kunci dari Dinas Sosial, yaitu Bapak Layoreni dan Bapak Surya. Secara umum, wawancara berlangsung kondusif dan interaktif. Kedua informan sangat kooperatif dan terbuka mengenai kendala di lapangan. Pemahaman dan penggunaan SNSE. Kedua informan sepakat bahwa pemanfaatan SNSE di Sulawesi Tenggara masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Ini bukan persoalan individu, tapi persoalan struktural. Informan 1 menekankan bahwa perencanaan SNSE harus dirancang sebaik mungkin agar efektif, sementara informan 2 menambahkan bahwa perencanaan tersebut harus matang dan terstruktur. Artinya, SNSE belum sepenuhnya terintegrasi dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan data statistik. Dari sisi data, kondisi juga belum optimal. Informan 1 dan Informan 2 sama-sama menyatakan bahwa pengumpulan data statistik sosial ekonomi masih perlu dimaksimalkan agar hasil perencanaan sesuai harapan. BPS Sulawesi Tenggara untuk mempublikasikan berbagai indikator makro, tetapi integrasinya ke dalam satu neraca sosial ekonomi daerah yang utuh masih membutuhkan kolaborasi teknik yang berkelanjutan. Tantangan struktural. Tantangan ini utama yang muncul adalah ketidaksesuaian untuk jumlah pendapatan dan pengeluaran masyarakat, sehingga data yang dihasilkan kurang mencerminkan kondisi nyata. Tantangan ini diperparah oleh ekspansi sektor nikel yang menciptakan ketimpangan pertumbuhan antar sektor, sehingga menyulitkan penyusunan matriks transaksi sosial ekonomi, dan pada akhirnya berdampak pada kualitas simulasi kebijakan. Koordinasi kelembagaan. Koordinasi antar lembaga, BPS, Bapeda, Dinas Sosial, dan Bank Indonesia merupakan pilar penting dalam rekonstruksi SNSE. Menariknya, kedua informan memberikan penilaian yang berbeda. Informan 1 menyebut koordinasi sudah ada, sementara informan 2 menilai koordinasi memang sudah terjadi, tapi intensitas dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menunjukkan koordinasi masih bersifat formal, belum sepenuhnya fungsional. Bapeda perlu diperkuat perannya sebagai coordinating hub. Manfaat rekonstruksi SNSE. Meski banyak tantangan, kedua informan sepakat bahwa rekonstruksi SNSE daerah sangat memengaruhi arah pembangunan sosial ekonomi Sulawesi Tenggara. Manfaat meliputi
pemetaan dampak kebijakan yang lebih akurat, mendukung perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, dan menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas tata kelola pembangunan daerah. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 5 poin utama. Yang pertama, pemahaman dan pemanfaatan SNSE di Sulawesi Tenggara masih perlu ditingkatkan. Kedua, ketersediaan data statistik sosial ekonomi belum memadai. Ketiga, koordinasi antar lembaga sudah ada, tapi belum optimal secara fungsional. Keempat, ketimpangan struktur ekonomi akibat hilirisasi nikel mempersulit penyusunan SNSE. Dan kelima, rekonstruksi SNSE tetap dinilai sangat berpengaruh bagi arah pembangunan daerah. Saran dan rekomendasi. Kami merekomendasikan 4 langkah strategis. Pertama, menyusun roadmap rekonstruksi SNSE yang jelas tahapan dan anggarannya. Kedua, memperkuat kapasitas data BPS melalui survei yang lebih sering dan teknologi yang lebih modern. Ketiga, membangun koordinasi lintas lembaga yang lebih intensif melalui forum rutin dan MOU data sharing. Dan keempat, meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai rekonstruksi sistem neraca sosial ekonomi daerah Sulawesi Tenggara. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan yang lebih berbasis bukti di Sulawesi Tenggara. Sekian dari saya, Waude Nur Safira dengan NIM A1A1240026 Pendidikan Ekonomi Universitas Salo Oleo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.